Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmina Jamilata Amalina, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan 12 orang oleh dukun penggandaan uang di Banjarnegara. Media sosial kembali digegerkan dengan kasus pembunuhan berantai dengan kedok dukun penggandaan uang. Sedikitnya 12 orang dibunuh secara sadis dengan cara diracun. Adalah Slamet Tohari, umur 45 tahun, alias Mbah Slamet, warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, yang membuka praktik dukun penggandaan uang. Alih-alih bisa menggandakan uang, Mbah Slamet justru menghabisi nyawa para korban yang terus-terusan menagih uang yang dijanjikannya. Pada 23 Maret 2023, kasus ini awalnya mencuat ke publik saat Polres Banjarnegara melakukan rilis soal ditemukannya jenazah Parianto, yaitu korban pembunuhan Mbah Slamet. Jenazah ditemukan di area perkebunan milik dukun pengganda uang tersebut. Sebelum ditemukan pada 23 Maret 2023, korban sempat berpesan kepada anaknya agar melapor ke polisi jika dirinya sudah tidak bisa dihubungi. Saat itu korban tengah menemui Mbah Slamet karena berniat menagih uang yang dijanjikannya setelah melakukan ritual penggandaan uang. Korban disebut sudah beberapa kali memberikan mahar kepada dukun tersebut, namun uang yang dijanjikannya tidak kunjung diberikan. Karena kesal terhadap korban, Mbah Slamet kemudian memberikan minuman yang dicampur racun ikan dengan dalih sebagai ritual. Pada 3 April, polisi yang menaruh curiga jika korban Mbah Slamet tidak hanya satu, kemudian mengajaknya kembali pelaku ini ke lokasi tempat ditemukannya jenazah Parianto, salah satu korban asal Sukabumi, Jawa Barat. Saat dilakukan penggalian, polisi kembali menemukan 9 mayat yang dikubur di lokasi yang sama, yakni di Blok Cemara atau sekitar 2 km dari permukiman warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Beberapa mayat diperkirakan sudah dikubur dalam waktu yang sangat lama, karena beberapa mayat ditemukan tinggal tulangnya saja. Selang 1 hari pada 4 April 2023, 2 mayat korban pembunuhan Mbah Slamet kembali ditemukan. 2 korban tersebut ditemukan dalam satu lubang, sehingga jumlah keseluruhan mayat yang ditemukan dikubur di Blok Cemara tersebut sebanyak 12 orang korban. Dari 12 korban yang dibunuh Mbah Slamet, hanya 1 korban yang dikenal identitasnya oleh pelaku, yaitu Parianto asal Sukabumi yang terakhir dibunuh oleh Mbah Slamet. Untuk itu, pada 5 April 2023, Polres Banjarnegara membuka posko pengaduan orang hilang. Mengingat masih banyak korban pembunuhan dukun pengganda uang yang belum teridentifikasi. Kepada pelapor yang merasa kehilangan keluarganya, kemudian dilakukan tes DNA. Hasilnya, 8 mayat korban pembunuhan Mbah Slamet ini kembali teridentifikasi. Selain dari Sukabumi, korban lain berasal dari Lampung, Palembang, Magelang, dan Yogyakarta. Saat ini masih ada 3 korban yang masih belum teridentifikasi. Usai teridentifikasi, korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya masing-masing untuk dimakamkan di daerahnya. Sementara 3 mayat yang sampai ini belum teridentifikasi masih dikubur di tempat pemakaman umum Desa Balun, Banjarnegara. Untuk menggait para korbannya, Mbah Slamet ini dipromosikan melalui media sosial Facebook oleh tangan kanannya, yaitu Budi Santosa. Mbah Slamet disebut mampu menggandakan uang. Ia bertugas mengunggah di Facebook. Dalam unggahannya, Budi Santosa ini menyebut jika pelaku ini orang pintar dan bisa menggandakan uang. Usai membuat postingan, Budi Santosa ini kemudian membuat jadwal untuk mempertemukan korban dengan dukun pengganda uang tersebut. Mbah Slamet ini punya orang khusus di rumah megahnya di Desa Balun. Ruang ritual ini pun tertutup rapat dan berada di luar rumah berlantai 2 milik Mbah Slamet. Bangunan rumah milik Mbah Slamet tampak paling megah dibandingkan rata-rata rumah di desanya.
Rumah Mbah Slamet ini memiliki 2 lantai dengan 4 pilar yang berdiri tegak di depan rumahnya. Tak hanya itu, Mbah Slamet juga memiliki rumah dengan ukuran kecil. Dalam rumah tersebut terdapat lubang segi 4 yang digunakan untuk menyimpan uang untuk mengelabui para korbannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan terhadap Budi Santoso karena telah terlibat dalam kasus dukun Mbah Slamet penggandaan uang tersebut. Budi yang sebagai tangan kanan Mbah Slamet ini dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan dan penggelapan. Dalam persidangan, tangan kanan Mbah Slamet ini dikenakan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Budi tidak terbukti terlibat pada pembunuhan para korban Mbah Slamet ini. Pada 26 September 2023, sidang perdana Mbah Slamet digelar di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Ia didakwa dengan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan, dan uang palsu. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan sejumlah saksi, diantaranya keluarga korban, tetangga, dan keluarga terdakwa, hingga saksi, ahli, dan dokter forensik. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2023, jaksa membacakan tuntutan kepada Slamet Tohari alias Mbah Slamet ini. Ia dituntut hukuman mati. Menurut jaksa, tuntutan tersebut telah sesuai dengan pertimbangan karena perbuatan terdakwa dinilai sadis saat menghilangkan nyawa 12 korbannya itu. Selain itu, terdakwa juga sudah menikmati hasil tindak pidana praktik penggandaan uang tersebut. Dengan tuntutan tersebut, kuasa hukum Mbah Slamet mengajukan pembelaan atau pleidoy. Kemudian Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan pidana hukuman mati kepada terdakwa pada Kamis 1 Februari 2024. Cukup sekian pembahasan kasus dari pembunuhan 12 orang oleh dukun penggandaan uang di Banjarnegara. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.